Habib Zain bin Samit tentang kitab nomor Minhajul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajul Talibin dari Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna al-Qutbu Umar bin Abdurrahman al-Attas nafa'ana wa bihi ya'muru bi qira'atil minhaj wa yuharridu 'alaihi wa yaqulu innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajul Talibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajul Talibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Syekh Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Muqri' faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua nopo Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajul Talibin. Akri jami'a ashabika fi. Jadi para Alawiyin, para Talibin semua harus membaca kitab Minhajul Talibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yakhussu katsiran ala qira'atin Minhaj Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj Nawawi. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-Bukhari awalan summa nihaya summa tufa. Wa man askala syai'an tufa wa nihaya falyuraji al-Ghurab. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajul Talibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajul Talibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah yang dipakai juga kitab Minhajul Talibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini muftis Syafi'iyah dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul Li'anah Sayyid Abi Bakar Sato punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo. Semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Talibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsikhul Mustafidin. Sebenarnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsa itu marganya agak Agil, tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajul Talibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubbaten, wal qadam. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajul Talibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar, karangannya Imam Rafi'i, yang hanya mewajibkan sujud itu waktul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi, itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud gitu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajul Talibin. Asabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya.
Wasabiu te kaping 7 asujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithik sujud mubasyaratu ba'di jabhati. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin. Ing atase barang kang ketemu di kelawan wong jaza mongko nang apa sujud ilam yataharrak lamun ora apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Di sini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Walaya jibulan ora wajib kuat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatai lan dekul lorone wong wa qadamai lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaum sing dohir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam Jawa Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup waktu apa? Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini karena Habib Ali ini, Habib Didin sama Habib Muhammad ini min jihadil ada yang rapi keluarga sama gambaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya, Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang gambaran. Makanya ketika saya dibully Habib Didin ngaji di sini mau karena saya memang orang gambaran dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya. Khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya waktul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wad'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam Jawa Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu gak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi itu sepanjang awalnya salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap apa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi aja, Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane api-api Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nek rasa saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Ya mulane pun Kanjeng Nabi sakit. Cuma kok rapang terus beliau karuan para pengarang tak sakit ini, tapi bukan masih tidak sakit. Beliau lah opo mikir wong sing ora melu dosa kok mikir wong sing nopo dosa. Mulane sampean nak kepen sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nganggo pikiran. Maksudnya orang lagu dok wis apa. Jadi sayang Nabi itu ya nganggo lagu kesapam ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi nopo pikiran bil aqli salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umat sing ngajak dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho itu puas. Dawe Nabi seperti fa wa la ardo wa wa khidun ummati finnar. Dari kata rodi ayar dola ardo, kalau buatan bakal ridho, buatan bakal senang. Wawa khidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk, itu sembuh bulat-bulat. Itu dipikir Nabi. Mana sama nanggepin dipikir Nabi syaratnya? Oh coba terus nah. Itu tidak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan. Makanya ketika Abdul Hasan Asadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus benar terus, berarti faqad ahabba Allah tazharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin orang ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang jenengan kudu tabah mahabbah nih Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau diriwayati tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhir. Jadi kayak Raiso di pendapat kaum Mu'tazilah, ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah
final. Jadi kaji Nabi nyafaati kira-kira dieling nong ini. Nabi eling ini pun akhirat. Karena Allah mengampuni juga. Allah ini konstitusinya agak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhiru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau mau mulai ini dengan tema sujud. Mugi-mugi sujudnya kalau jenengan ditambi dene Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kalau yakin wong disa-disa sing sujudnya salah ora Rafi'inan pancen goblok. Nah tapi ini alhamdulillah goblok ono kebenaran. Jadi sampai sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ono sing bela. Saking wis wae enak lah dadi umat Kanjeng Nabi enak ummatun marhumah apa ummatun marhum. Dewe Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye sing awal aku sing nutup Nabi Isa. Soe bejo terus. Jadi sampai itu yakin pokoknya harus bejo terus. Wala nabi syurara Isa'din mustamirin daisal dan fathah itu kutina atau an jama al-fakhral mabas. Pokoknya seneng mustamir seneng terus menerus. Orang pas nyanyi tok atau bisa apa buatan seneng itu terus menerus. Kalau seneng Nabi terus menerus. Orang pas nyanyi tok. Tapi kesapa kesami ini pun seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi. Konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak ramai. Senang sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltidat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqahu Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Itu kalau turu iso, mereka ajaran Islam masuk akal. Dan yang mau Islam ngajarin ini, bumi itu sehingga Yesus. Tapi lahirnya bumi, lahirnya Yesus yang bumi. Yang bumi kok ambek pangerannya disik bumi. Bingung kan? Corakal. Gak iso turu cara kula ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Fir'aun pangeran. Makanya digerto oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nah, kowe pangeran berarti buyutum sakake gak duwe apa? Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajadah halawatal iman. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus, iso turun. Jadi misalnya kita darani sing dadi pangeran itu ya ahli. Ini kocok kalau mau enak nih, zaman rasa eskal itu, zaman dereng kawin, ya wes santri kajen kalau santri sarang, tapi sering ke kamar pulau ya. Nanti dia jadi kiai, jadi ini kiai di pulau, nah habis mulai lagi mau habis. Jadi ini kiai dilatih berzaki, dilatih pulau, nah habibnya mulai lahir, terus benten ya. Nah habib itu buat atau Rasulullah mulai lahir ya. Habib, nak nyai latihan ya, butuh sabar, ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah, tapi kalau betul betul Habib dia ada buatan pantun, Habib Ali pantun, mulai ahli juga coba. Besar sekali. Terus, pulau mohon lah, mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh likaumi yaqilun, likaumi yatafat. Masalah sosial juga gitu, Rasulullah itu mengajarkan kowe cung nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga mulyakno tamu mbek bojo sing apik mbek anak sing apik
Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanah. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enak ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Ojo gampang suudzon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun benar. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta yang lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita, sing dadi pangeran si A, lahirnya ono tahun 2000 piro. Ya terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mengenai kula saged turu. Mengenai kula niku korban ayam terus sering turu kula. Kok duwe agama sing menyenangkan pikir. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku. Ya mau misalnya sing didarani pangeran itu sing lahir di bumi. Mosok pangeran sing di pangeran iki dhisik sing di pangeran. Lah ini sing disebut al-jamalul akli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul akli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau Basul Masail. Basul Masail dipimpin Surya lucu. Masuk Rasulullah kok dipimpin Surya. Rasulullah nanti ditanggleti, nanti dawu al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk. Terus ditanya, ada al-qatil, fama balul maqtul, oke, yang membunuh di neraka, lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahu kana harisun ala qatli sahibi. Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil, mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga mengalami al-jamalul akli. Akalnya juga nyaman dan mudah Kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi perso bahwa akhirat tidak membatasi kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kaya kubu sebelah iki akhirat terus ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates. Wong ngekholi para habaib, para kiai ndongakno. Ndongakno matur pangeran. Nah wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli syai'in. Mobil pangeran kok disemprit. Awas ya Allah ini sudah finish. Ingat lo aturannya. Bocah ora tau ngaji, paham. Jadi makanya kalau niki, tapi tenang dong ya, tetap amun ngundang kula meskipun tertarik. Pokoknya kula niku daripada kecewa, amun niku kula umum nonton putih-putih. Saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Banafe, bahasa itu bahasa saya karena misalnya ini bahasa saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya saya gak merasa guru, saya usah ngundang, demen kecewa. Amun niku kula umumno niku. Ya ahli ini ngundang kulo itu perkara konco, ini kemauan aslinya orang ngundang. Dolan Gus terus rasa niat ngaji. Terus gitu, lalu biasanya kalian din, kalian banafe, terus akhir-akhirin kalian bisa. Tapi berhubung konco kayak rata kok bolak-balik ya. Mohon kalau terasakan gitu, terus jelas secara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya terus nak ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nak sing ora Suriah ya fantasi ora ngono. Sedelok wong akeh. Tapi kalau nak salat jarang dadi imam makmum, dadi sujude bener ora wong ora. Jadi imam resiko disawang ya. Mohon kula terusno iku dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawuh Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang Rafi'i. Jadi madzhab ya kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang Nawawi. Ya lucu kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al-azharu sing oleh adzari wujubu wajibe watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabha, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna, terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab Taqrib Mu'in
Jabhanya itu ma'a tahamulin yasir, agak ditekan. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak dia ditekan. Ma'a tahamulin yasir, harus agak ditekan. Tapi tidak tahu ya, apa wajib ngecap dari? Enggak. Orang katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu Gus, hampir saja saya larang ya rapati ya. Berkumpul no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah, saya itu milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis. Itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumataral mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhad jadi min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham ya? Sajane dari Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhrut an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sya'ratun wahidah. Tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri syarat. Saya diajari bangun diajari Syekh Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ajarin gini. Ini, sampaikan ya, ini, ya, kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Gimana? Gini loh ya, ini gini ya, ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini. Bahasanya ibhamaihi ala somahi udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Ya, ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Agak, maksudnya saya tidak ngomong sama Habib yang cowok-cowok ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, harus dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak deh. Saya itu minta anggap murid. Habib betul wani. Ya Ali konco betul. Nyeten. Ya ibhamaihi ala somahai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Semua yumiru hakada. Macamnya pun yumiru karena amarro yumiru itu syaratnya jadi dia harus bisa sorof ya. Amarro yumiru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujilu ijlalan. Ini gini terus begini. Terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murah semua itu gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Loh kalau dibuatin hujan tenang, jadi sing gundul itu ya ono sanate, sing gondrong ya ono sanate. Tapi biasanya itu ngelakoni sedurungnya untuk sanat, lah itu sembari repot itu deh. Nah, kata Rasulullah, Dewi Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar, maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya masful qadamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nur. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa, oh majal bila amak nuran wa nuran wa min tahti nuran, sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali, karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat.
Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klik-klik itu. Makanya ini kan, jadi kita mengenalinya Nabi gampang karena Nabi Nur. Rasulullah mengenali sampai klik-klik. Mulanya ojo baleni wudu apa? Cukuman. Ya nak saya sah dalam madzhab berapa? Saya. Nah kecuali wudu litabarrut atau wudu tajdid. Saya tuh wudu sempurna pas sholat kok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanad-sanad kita sampai caranya wudu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau masur roksi itu seperti ini. Apalagi bahasanya tuh masur roksi. Kira-kira rambut sitok itu, misalnya sampai tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut atau ngetok sirah rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya si kira-kira kecelok. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit itu tersinggung apa seneng gitu aja itu ngumurnya mana? Kira-kira mana cahaya yatim dulit sah? Tidak kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah gak paham. Jadi nggak terlalu kurangnya gitu aja. Jadi nggak paham. Ini provokator. Nah, tapi begini ya, apapun itu sampai cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup matul jabah. Ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi juga agak salah. Logikanya gini. Termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi. Termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada. Kira-kira sekedar watul jabah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota tujuh? Watul jabah, iya. Wong murtad sah, wong sujud rasa. Kira-kira gitu cara pikiran Imam Jawa, Rafi. Lah yang murtad sah kok tinggal sholat, orang sah. Jadi cara kalau jadi pendukung Imam Rafi'i, mukhibine Imam Rafi'i, ini ku caranya beliau seperti wong sujud neng berhala. Iku untuk jadi murtad melibatkan tujuh anggota apa cukup badu edok. Badu edok. Ya wes nak ngono go murtad sah yo go salat. Sah, itu cara pikiran siapa? Imam Rafi'i. Nah cara pikiran Imam Nawawi sujud yang pangeran itu sempurna. Cek sombong sing sujud badu edok. Menurut kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan tujuh berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur, insya Allah saya bantu baca Minhajul Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simtiduror di manakibnya itu wa huwa yulazimu qira'ata Minhajul Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajul Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alaika bil fikhi fa inna bihi qiwa masyariah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariah. Itu kalau muji fikih sundul langit. Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'i. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi. Sama-sama apa? Al-Habsyi. Saya tadi oleh Amin ibu banter karena saya jarang Amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang Amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang Amin. Mesti mandi, masuk sampai lagi ramandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan, ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya,
Tapi Rasulullah nak ngedikan tuh saja dalam kawaji wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqal nabihi kodam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngedikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basori wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum asbi bangsa urat wa mastaqal nabihi kodam. Pokoknya sing kula top. Sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.